Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita masih mempelajari materi mengenai bangun ruang kerucut. Untuk materi yang ketiga yaitu volume bangun ruang kerucut. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Volume bangun ruang kerucut. Nah, pada pembelajaran sebelumnya sudah kita dapatkan beberapa rumus bagaimana cara menghitung volume bangun ruang kerucut. Nah, jika yang diketahui adalah luas alas dan tinggi kerucut, maka volume kerucut dapat dirumuskan dengan volume kerucut sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi kerucut. Kemudian jika yang diketahui adalah panjang jari-jari alas dan tinggi kerucut, maka volume kerucut dapat dirumuskan dengan volume kerucut sama dengan 1/3 dikali pi R pangkat 2 dikali T. Berikutnya, jika yang diketahui adalah panjang diameter alas kerucut dan tinggi kerucut, maka volume kerucut dapat dirumuskan dengan volume kerucut sama dengan 1/12 dikali pi D pangkat 2 dikali T. Nah, di mana nilai pi yang akan kita gunakan di sini adalah 22/7. Jika panjang jari-jari atau diameter alas atau tinggi kerucutnya itu merupakan kelipatan dari 7. Atau bisa juga kita gunakan nilai pi sama dengan 3,14 jika panjang jari-jari dan diameter alas serta tinggi kerucut itu bukan merupakan kelipatan dari 7. Nah, selanjutnya untuk L alas ini adalah luas alas kerucut, kemudian R adalah panjang jari-jari alas kerucut, kemudian D adalah panjang diameter alas kerucut, dan T adalah tinggi kerucut. Nah, untuk pembelajaran kali ini akan saya berikan contoh soal. Bagaimana cara menentukan volume bangun ruang tabung jika yang diketahui salah satunya adalah panjang garis pelukisnya? Langsung saja perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, hitunglah volume kerucut di samping. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan gambar ini, maka diketahui bahwa panjang jari-jari alas kerucutnya adalah 7 cm, maka nilai R sama dengan 7 cm. Kemudian panjang garis pelukis kerucut ini adalah 25 cm, maka nilai S sama dengan 25 cm. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah berapakah volume kerucutnya. Nah, untuk menghitung volume kerucut itu dapat kita gunakan rumus sebagai berikut. Volume kerucut sama dengan 1/3 dikali pi R pangkat 2 dikali T. Nah, karena yang diketahui dari soal ini adalah jari-jari dan panjang garis pelukisnya, sementara tinggi kerucutnya itu belum diketahui, maka akan kita cari terlebih dahulu berapakah tinggi kerucut ini. Maka tinggi kerucut pada gambar di samping ini adalah sebagai berikut. Nah, karena yang diketahui adalah panjang jari-jari dan panjang garis pelukis, maka untuk menghitung tinggi kerucut bisa kita gunakan rumus sebagai berikut. S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah T pangkat 2.
Nah, langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai S sama dengan 25 cm dan nilai R sama dengan 7 cm ke dalam rumus ini. Maka S pangkat 2 yaitu 25 cm dipangkatkan dengan 2 sama dengan R pangkat 2 yaitu 7 cm dipangkatkan dengan 2, kemudian ditambah dengan T pangkat 2. Nah, selanjutnya hasil dari 25 cm dipangkatkan dengan 2 adalah 625 cm persegi. Kemudian sama dengan hasil dari 7 cm dipangkatkan dengan 2 adalah 49 cm persegi. Kemudian ditambah dengan T pangkat 2. Nah, selanjutnya kita pindahkan 49 cm persegi ini ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 49 cm persegi, sehingga didapat persamaan T pangkat 2 sama dengan 625 cm persegi dikurang 49 cm persegi. Nah, hasil dari 625 cm persegi dikurang dengan 49 cm persegi adalah 576 cm persegi. Maka didapat T pangkat 2 sama dengan 576 cm persegi. Nah, karena kita mau mencari tinggi kerucut, yaitu nilai T, sementara T di sini masih dalam bentuk pangkat 2, maka kedua ruas dari persamaan ini kita akarkan, sehingga didapat T sama dengan akar dari 576 cm persegi. Nah, hasil dari akar 576 cm persegi ini adalah 24 cm. Maka didapat T sama dengan 24 cm. Nah, berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa tinggi kerucut pada gambar di samping ini adalah 24 cm. Nah, setelah kita dapatkan tinggi kerucutnya, maka langkah selanjutnya tinggal kita hitung volume kerucut pada gambar di samping ini. Nah, untuk rumusnya tadi adalah volume kerucut sama dengan 1/3 dikali PR pangkat 2 dikali T. Nah, selanjutnya volume kerucut sama dengan 1/3 dikali dengan pi. Nah, untuk nilai pi di sini kita gunakan 22/7 karena panjang jari-jari kerucutnya yaitu 7 cm merupakan kelipatan dari 7. Kemudian dikali dengan R pangkat 2 yaitu dikali dengan 7 cm dipangkatkan dengan 2. Kemudian dikali dengan T yaitu dikali dengan 24 cm. Nah, perhatikan bahwa 24 cm ini bisa kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 8 cm. Maka didapat volume kerucut itu sama dengan 1 dikali dengan 22/7, hasilnya adalah 22/7. Kemudian dikali dengan hasil dari 7 cm dipangkatkan dengan 2 adalah 49 cm persegi. Kemudian dikali dengan 8 cm. Nah, untuk 49 cm persegi ini bisa kita bagi dengan 7. Hasilnya adalah 7 cm persegi. Sehingga didapat volume kerucut sama dengan 22 dikali 7 cm persegi dikali 8 cm. Nah, hasil dari 22 dikali 7 cm persegi adalah 154 cm persegi. Kemudian 154 cm persegi dikali dengan 8, hasilnya adalah 1232 cm kubik. Maka volume kerucut sama dengan 1232 cm kubik. Jadi, berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa volume kerucut pada gambar di samping ini adalah 1232 cm kubik. Berikutnya contoh soal yang kedua.
Hitunglah volume kerucut jika panjang diameternya 16 cm dan panjang garis pelukisnya 17 cm. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan soal ini diketahui bahwa diameternya adalah 16 cm, maka nilai D sama dengan 16 cm. Nah, karena diameternya sama dengan 16 cm, maka panjang jari-jari kerucut itu sama dengan setengah dari panjang diameternya, yaitu setengah dari 16 cm adalah 8 cm. Sehingga R sama dengan 8 cm. Kemudian panjang garis pelukisnya 17 cm, maka nilai S sama dengan 17 cm. Nah, yang ditanyakan dari soal ini masih sama, yaitu berapakah volume kerucutnya. Nah, karena yang ditanya adalah volume kerucut, maka akan kita gunakan rumus untuk menghitung volume kerucut, yaitu sebagai berikut. Volume kerucut sama dengan 1/3 dikali pi R pangkat 2 dikali T. Nah, karena yang diketahui dari soal ini adalah R dan S, sementara tinggi atau T-nya itu belum diketahui, maka akan kita cari terlebih dahulu berapakah nilai T ini. Sehingga langkah pertama yang akan kita hitung adalah menghitung tinggi kerucutnya. Nah, untuk menghitung tinggi kerucut itu dapat kita gunakan rumus sebagai berikut. S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai S sama dengan 17 cm dan nilai R sama dengan 8 cm ke dalam rumus ini. Maka S pangkat 2 yaitu 17 cm dipangkatkan dengan 2 sama dengan R pangkat 2 yaitu 8 cm dipangkatkan dengan 2. Kemudian ditambah dengan T pangkat 2. Berikutnya, hasil dari 17 cm dipangkatkan dengan 2 adalah 289 cm persegi. Kemudian sama dengan hasil dari 8 cm dipangkatkan dengan 2 adalah 64 cm persegi. Kemudian ditambah dengan T pangkat 2. Nah, selanjutnya kita pindahkan 64 cm persegi ini ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 64 cm persegi. Sehingga didapat persamaan T pangkat 2 sama dengan 289 cm persegi dikurang 64 cm persegi. Nah, hasil dari 289 cm persegi dikurang 64 cm persegi adalah 225 cm persegi. Maka T pangkat 2 sama dengan 225 cm persegi. Nah, karena kita mau mencari nilai T, sementara T di sini masih dalam bentuk pangkat 2, maka kedua ruas dari persamaan ini kita akarkan. Sehingga didapat T sama dengan akar dari 225 cm persegi. Nah, hasil dari akar 225 cm persegi ini adalah 15 cm. Maka T sama dengan 15 cm. Nah, berdasarkan uraian ini maka didapat bahwa tinggi kerucut tersebut adalah 15 cm. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu.
Nah, setelah kita dapatkan tinggi kerucutnya yaitu 15 cm, maka langkah terakhir tinggal kita hitung volume kerucutnya dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Volume kerucut sama dengan 1/3 dikali pi R pangkat 2 dikali T. Berikutnya tinggal kita substitusikan nilai R sama dengan 8 cm dan nilai T sama dengan 15 cm ke dalam rumus ini. Maka volume kerucut sama dengan 1/3 dikali dengan pi. Nah, untuk nilai pi di sini kita gunakan 3,14 karena panjang jari-jari dan tinggi kerucut ini bukan merupakan kelipatan dari 7. Kemudian dikali dengan R pangkat 2 yaitu dikali dengan 8 cm dipangkatkan dengan 2. Kemudian dikali dengan T yaitu dikali dengan 15 cm. Nah, perhatikan bahwa 15 cm ini bisa kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 5 cm. Sehingga didapat volume kerucut sama dengan 1 dikali 3,14. Hasilnya adalah 3,14. Kemudian dikali dengan hasil dari 8 cm dipangkatkan dengan 2 adalah 64 cm. Kemudian dikali dengan 5 cm. Nah, hasil dari 3,14 dikali dengan 64 cm persegi adalah 200,96 cm persegi. Kemudian 200,96 cm persegi dikali dengan 5 cm, hasilnya adalah 1004,8 cm kubik. Maka volume kerucut sama dengan 1004,8 cm kubik. Jadi berdasarkan uraian ini, maka volume kerucut yang mempunyai diameter 16 cm dan panjang garis pelukis 17 cm adalah 1004,8 cm kubik. Nah, terakhir contoh soal yang ketiga. Diketahui luas alas kerucut 1386 cm persegi dan panjang garis pelukisnya 29 cm. Tentukan volume kerucut tersebut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui luas alas kerucut itu sama dengan 1386 cm persegi. Kemudian panjang garis pelukisnya 29 cm, maka nilai S sama dengan 29 cm. Nah, yang ditanyakan dari soal ini masih sama, yaitu volume kerucut. Nah, untuk menghitung volume kerucut, maka akan kita gunakan rumus sebagai berikut. Volume kerucut sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali T. Nah, karena yang diketahui dari soal ini hanya luas alas, sementara tingginya belum diketahui, maka akan kita cari terlebih dahulu berapakah tinggi kerucut ini. Perhatikan, di sini diketahui adalah luas alas kerucut. Maka dengan menggunakan rumus luas alas kerucut ini dapat kita tentukan panjang jari-jari kerucutnya. Maka langkah pertama yang akan kita hitung adalah menghitung panjang jari-jari kerucut. Nah, untuk menghitungnya kita gunakan rumus menghitung luas alas kerucut, yaitu luas alas sama dengan pi R pangkat 2. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai dari luas alas kerucut ini ke dalam rumus ini. Maka luas alas yaitu 1386 cm persegi sama dengan pi. Nah, untuk nilai pi di sini kita gunakan 22/7. Kemudian dikali dengan R pangkat 2. Selanjutnya kita pindahkan 22/7 ini ke ruas kiri dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan 7/22 sehingga didapat R pangkat 2 sama dengan 1386 cm persegi dikali dengan 7/22.
Nah, perhatikan bahwa 1386 cm persegi itu bisa kita bagi dengan 22. Hasilnya adalah 63 cm persegi. Maka R pangkat 2 sama dengan 63 cm persegi dikali dengan 7, hasilnya adalah R pangkat 2 sama dengan 441 cm persegi. Nah, karena kita mau mencari panjang jari-jari kerucut, yaitu nilai R, sementara R di sini masih dalam bentuk pangkat 2, maka kedua ruas dari persamaan ini kita akarkan, sehingga didapat R sama dengan akar dari 441 cm persegi. Nah, hasil dari akar 441 cm persegi ini adalah 21 cm. Maka didapat panjang jari-jari kerucutnya adalah 21 cm. Nah, langkah selanjutnya setelah kita dapatkan panjang jari-jari kerucut, maka akan kita cari berapakah tinggi kerucut ini. Nah, untuk menghitung tinggi kerucut itu dapat kita gunakan rumus S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai S sama dengan 29 cm dan nilai R sama dengan 21 cm ke dalam rumus ini. Maka S pangkat 2 yaitu 29 cm dipangkatkan dengan 2 sama dengan R pangkat 2 yaitu 21 cm dipangkatkan dengan 2, kemudian ditambah dengan T pangkat 2. Nah, hasil dari 29 cm dipangkatkan dengan 2 adalah 841 cm persegi. Kemudian sama dengan 21 cm dipangkatkan dengan 2, hasilnya adalah 441 cm persegi. Kemudian ditambah dengan T pangkat 2. Selanjutnya, kita pindahkan 441 cm persegi ini ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 441 cm persegi, sehingga didapat persamaan T pangkat 2 sama dengan 841 cm persegi dikurang 441 cm persegi. Nah, hasil dari 841 cm persegi dikurang dengan 441 cm persegi adalah 400 cm persegi. Maka didapat T pangkat 2 sama dengan 400 cm persegi. Nah, karena kita mau mencari tinggi kerucut, yaitu nilai T, sementara T di sini masih dalam bentuk pangkat 2, maka kedua ruas dari persamaan ini kita akarkan, sehingga didapat T sama dengan akar dari 400 cm persegi. Nah, hasil dari akar 400 cm persegi ini adalah 20 cm. Maka didapat T sama dengan 20 cm. Nah, berdasarkan uraian ini, maka diperoleh bahwa tinggi kerucut adalah 20 cm. Nah, setelah kita dapatkan tinggi kerucutnya, maka langkah selanjutnya tinggal kita hitung volume kerucutnya dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Volume kerucut sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi kerucut. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai dari luas alas dan tinggi kerucut ini ke dalam rumusnya. Maka didapat volume kerucut sama dengan 1/3 dikali dengan luas alas, yaitu dikali dengan 1386 cm persegi, kemudian dikali dengan T, yaitu dikali dengan 20 cm. Nah, perhatikan bahwa 1386 cm persegi ini bisa kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 462 cm persegi. Sehingga didapat volume kerucut sama dengan 462 cm persegi dikali 20 cm.
Nah, hasil dari 462 cm persegi dikali dengan 20 cm adalah 9.240 cm kubik. Maka volume kerucut sama dengan 9.240 cm kubik. Jadi, berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa volume kerucut yang mempunyai luas alas 1.386 cm persegi dan panjang garis pelukis 29 cm adalah 9.240 cm kubik. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai bagaimana cara menentukan volume dari bangun ruang kerucut. Jika yang diketahui salah satunya adalah panjang garis pelukis kerucut tersebut. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.